warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua saya, Ibu Hajah Siti Rusdah, keluarga besar almarhum wal maghfurlah Ki Haji Ahmad Sanusi bin Haji Biran, kemudian nenek atau Mbah Bukti dan Mbah Kakung dari almarhum Ahmad Syekh Rajib. Namanya susah banget sih ya. Keponakan ini jadi apa? Bapak-bapak jemaah majelis taklim Bilabong ya, ibu-ibu yang di dalam sabda Nabi bahwa surga senantiasa selalu terletak di kaki kaum ibu yang salehah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur dengan izin Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, yaitu dalam rangka haul saya punya keponakan. Hari ini haul yang pertama. Tadi saya dengar sudah dibacakan Yasin, tahlil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid. Semuanya itu rangkaian mendoakan almarhum Ananda Ahmad Rajib. Saya biasa manggil Rajib aja. Kalau kita lihat yang namanya haul itu memperingati wafatnya seseorang. Jadi saya punya keponakan ini nggak terasa sudah 1 tahun nggak ada. Saya sih perasaan baru kemarin saya ceramah di sini ya, perasaan gitu baru kemarin. Toto udah 1 tahun juga kita baru berjumpa lagi. Tadi pagi juga kita acara haul di rumah, haul karena memang rentetan tuh wafatnya. Saya punya adik ya, meninggal hari Senin, hari Rebonya Rajib, jadi beda 2 hari. Yang namanya haul itu memperingati kematian. Intinya adalah kita ingat mati. Orang biasanya kalau ingat mati ibadahnya rada banyak. Kalau ingat mati, ini kalau kita cermati, misalnya malaikat Israel broadcast tuh, besok habis subuh seluruh komplek perumahan Bilabong wafat. Kira-kira kita nyari masjid apa nyari warung kopi? Hah? Nyari masjid apa nyari warung kopi? Masjid. Masjid. Dari masjid nyari warung kopinya. Emang orang Bilabong ngeles mulu. Karena kenapa? Kalau orang dikasih isyarat untuk wafat besok, itu bawaannya mah pengennya nyebut Allah mulu. Orang lagi diem, assalamualaikum. Tanda-tandanya tuh ya. Bentar-bentar istighfar. Lihat update status WA orang, dia istighfar. Astagfirullahaladzim, itu dia punya mobil baru, kita dari mana ya? Gitu. Jadi yang namanya haul itu ingat mati.
Kita ini kudu banyak ingat mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang mah kalau udah ajal nggak perlu maju, nggak perlu mundur. Kalau emang udah waktunya mati. Ini harus ingat kita akan kematian. Kita jangan tenang-tenang aja bang. Kagak Pak Haji. Kalau kita tenang-tenang aja di dunia, entar soalnya di akhirat ditagih. Karena ada kehidupan sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kalau amal ibadah kita banyak di dunia, pastikan tuh akhirat kita senang. Nih saya kasih tahu, kalau kita pengen lihat kehidupan akhirat kita bagaimana, baik atau tidaknya, lihat di dunia kita potongannya kayak apa. Kalau kita rajin ke masjid subuh udah paling dulu megang mic, dia megang mic doang. Beresin mic dulu ya. Zohor udah di masjid, asar udah di masjid, maghrib udah di masjid, isya udah di masjid. Dan orang di masjid mulu. Jangan-jangan berbuat ya. Itu artinya apa? Kehidupannya insya Allah di akhirat nanti itu udah kelihatan. Dan sesuatu yang tidak nampak itu akhirat itu kan gaib. Kita bisa refleksikan dalam gambaran kehidupan kita di dunia ini. Lihat kita kehidupannya di dunia. Makanya kata orang Arab, man syabba alai syai' syabba alai. Orang yang masa mudanya begitu, matinya begitu. Nih bapak nih, rajin ke masjid, sering tadarus Quran, wafatnya begitu. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi baca Quran tuh pas yang dibaca itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat Israel nyampe. Nah, tidak. Nih saya ngomong begini, jangan tak ayat itu dilengkapin. Jangan, baca aja. Ini kan saya lagi ngasih contoh. Ini namanya Rahaul kan ceritanya mati. Ibu pengen hidup selamanya di dunia. Nah, Bu, hidup kalau lama-lama di dunia itu Bu, saya pikir-pikir mah kebanyakan dosa. Ya Bu, lagi ibu-ibu masak jengkol lagi pakai update. Mending tuh kompor cakep, malah burik lagi tuh kompor. Ngomong ibu di sana, mau tadi mau salah kebuang. Bu Ayu. Jadi bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak seperti apa dan bagaimana kehidupan kita di dunia nih? Kalau kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin tadarus Quran, udah kelihatan tuh akhirat kita kayak apa. Sedekah, nyantuni anak yatim, beri makan fakir miskin, nggak boleh niat orang susah, kagak boleh niat ustadz bengong, buru-buru buka dompet gitu. Bingung tah eta. Lah udah keras nih. Bengong. Loh iya kita kadang-kadang begitu, demen banget nih kita, makanya banyak dosa. Ngapa? Seneng lihat orang susah, seneng lihat orang susah, sirik sama orang kaya. Yang kita kagak mampu jangan diikutin. Jadi kita kan begitu demen banget lihat orang susah, rasain loh susah itu. Nih kita hidup nih Bapak. Ya namanya orang hidup kan tinggal nunggu waktu giliran kita. Dan mungkin kita hidup ini bekal kita itu kalau tidak ada amal ibadah kita nih selama kita di dunia percuma. Kita nih bagaimanapun banyaknya duit, ya duit kita banyak,
pangkat kita tinggi, kekuasaan kita luas, Mobil banyak. ya, mobil banyak. Tapi masa depan di akhirat kita suram, nggak ada artinya tuh. Makanya nih kita ingat mati. Kalau kita ingat mati, sholat aja khusyuk. Ya Allah, orang kalau ingat mati sholat banget khusyuk. Saking khusyuknya sholat maghrib 5 rakaat. Saking khusyuknya tuh. Nah, pesan saya nih, acara haul kita yang pertama ingat mati. Karena kita ini bakal mati. Kita nggak bakalan hidup selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang cakep mati, orang jelek duluan. Kita begitu. Siapapun dia, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau kuat, mau lemah, kalau udah ajalnya pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenal Fir'aun nggak? Fir'aun. Itu Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Ngaku dirinya Tuhan, lah mati. Lah orang manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya pernah baca yang dikarang oleh Dr. Arthur Clarke, baca sebuah buku. Jadi nanti puncak keilmuan manusia itu tahun 2100. Disinilah para pakar-pakar intelektual, para pakar-pakar kesehatan, para cendekiawan-cendekiawan diadu keilmuannya. Apa kata Dr. Arthur Clarke? Di tahun 2100 nanti umat manusia itu tidak ada yang bakalan mati. Nggak ada yang bakalan mati. Karena akan ditemukan pil anti sakaratul maut. Bayangin tuh. Ntar tahun 2100 tahu kita masih ada apa kagak. Jadi kalau orang minum pil itu nggak bakalan mati, hidup selamanya. Hidup. Kata dia sih. Tapi kan percuma juga. Allah sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang bernapas, semua makhluk yang bernapas pasti mati. Kita belum tentu jadi lurah, belum tentu jadi camat, belum tentu jadi gubernur, belum tentu jadi RT. Kalau udah mati mah pasti mati. Lah ngobjek, pengen ke sono kemari, udah segala tanah orang diukur-ukur, rumah orang dipotong-potongin, ya. Lah belum pasti tuh. Kalau mati nggak pasti. Kadang namanya orang ya ngomong kan rada banyak kalau ngomong. Namanya orang, namanya juga orang. Tar kalau gue punya duit. Tar. Tanya aja Pak RT, ada Pak RT. Ada. Iya, Pak RT kalau dapat duit telusuran, tanya ada dia. Apa dengerin omongannya. Tuh ingat yang namanya haul itu, ingat kematian. Yang kedua, orang bicara haul itu mengenang. Ini kan keponakan saya umur baru 12 tahun kalau nggak salah wafatnya. Meninggalnya umur 12 tahun. Lah ini udah apa tabungan dari adik saya itu nih di akhirat nanti. Investasi akhiratnya udah. Cuman jangan mentang-mentang investasi akhiratnya udah ada. Lah jangan lagu. Iya, saya punya adik. Jadi nomor 6 di atas di bawah persis Ammar. Ya, itu meninggal, namanya Siti Fatihah, umurnya seminggu. Itu investasi tabungan orang tua saya udah. Umur seminggu meninggal.
Dan katanya kalau orang punya anak kecil terus kemudian meninggal, udah tuh celengan tuh orang tua. Makanya nih kita mengenang apa? Kebaikan daripada orang yang dihaulin. Apa kenangan yang harus dikatakan yang dihaulin? Kenangan yang terbaik apa? Ibadahnya. Kan biasa kalau orang haul tuh kiai ano, guru ano, kebaikannya, kenangannya. Tadi saya haul juga tuh orang tua saya, almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi bin Haji Mira, yang ke berapa 17 ya, 15. Karena tahun 2007 di bulan